Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat Hari Reformasi. Kita bersyukur dengan Hari Reformasi. Kita mengingat perjuangan Martin Luther 503 tahun yang lalu, menegakkan prinsip-prinsip teologi di tengah-tengah kehidupan gereja tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Bernard Siagian, dosen di Sekolah Tinggi Guru Mulia HKBP Seminari Cipohonon. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pokok pikiran sehubungan dengan Hari Reformasi dan bagaimana HKBP sendiri di tengah-tengah persiapan untuk Sinode Kodam dalam rangka memilih para pimpinan untuk periode yang akan datang. Saudara, saya merasakan bahwa HKBP akhir-akhir ini sepertinya telah semakin melupakan prinsip-prinsip Martin Luther tentang reformasi. Bagaimana HKBP yang harus memperjuangkan dan menghidupi prinsip-prinsip reformasi Martin Luther yang sudah menegakkan sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli deo gloria, dan extra Christum nulla salus, yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Nah, inilah pandangan dasar dari Martin Luther dalam menerapkan gerakan reformasi yang secara khusus HKBP juga adalah anggota dari Lutheran World Federation yang sudah menerima secara utuh pandangan Martin Luther. Namun dengan gerakan-gerakan yang terjadi pada akhir-akhir ini, terutama aturan-peraturan sistem yang berlaku dalam hal pemilihan pimpinan-pimpinan, sepertinya sudah semakin jauh dari prinsip-prinsip gereja reformasi. Nah, karena itu saya sebagai bagian dari HKBP merasa perlu untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran agar kiranya HKBP kembalilah kepada dasar-dasar prinsip Martin Luther dalam melakukan gerakan reformasi. Nah, saya secara pribadi merasakan bagian dari HKBP yang harus bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Martin Luther. Nah, dalam hal ini kita melihat banyak sekali pada saat-saat menjelang Sinode Kodam, kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang melakukan cara-cara untuk memenangkan seseorang, atau ada orang-orang yang mencalonkan diri, tetapi semua itu tidak lepas dari tensi-tensi tertentu yang sebenarnya jauh dari prinsip-prinsip gereja reformasi. Nah, untuk hal ini saya sebagai bagian dari para pendeta HKBP yang dididik dalam tradisi kampus yang sama dengan teman-teman yang sekarang menjadi pemimpin di HKBP dan yang akan datang, yang akan menggantikan para pimpinan yang ada saat ini, bahwa kami di kampus sudah mempunyai tradisi dan karakter yang terbentuk di tengah-tengah kehidupan ber-HKBP. Namun kenyataannya, di tengah-tengah pergerakan gereja yang harus memperjuangkan nilai-nilai reformasi, HKBP harus kembali kepada dasar prinsip gereja reformasi yang benar. Nah, karena itu ada satu hal yang saya merasakan kegelisahan
yang sangat mendalam akhir-akhir ini. Dengan persiapan Sinode Godang, begitu banyak teman-teman yang sedang mempersiapkan menjadi calon-calon pemimpin, calon preses, calon pimpinan HKBP yang 5 orang itu, semuanya sepertinya sudah terkelompok dalam kelompok-kelompok tertentu yang masing-masing sepertinya hanya untuk mempertahankan, memperjuangkan untuk mencapai jabatan. Tetapi dalam eksesnya akan terjadi pengelompokan di tengah-tengah jemaat. Nah, karena itu saya mau mengajak kepada teman-teman dan seluruh jemaat yang terkasih bagaimana mengkritisi keadaan ini, terutama untuk masa depan HKBP. Saya sebagai bagian dari komunitas pelayan pendeta HKBP mau menyampaikan saran dan pemikiran sekiranya Tuhan berkenan melalui para peserta sinode untuk masa depan gereja HKBP yang kembali kepada dasar-dasar prinsip gereja reformasi. Dan saya secara pribadi berharap untuk kiranya Tuhan berkenan melalui para peserta sinode, kiranya saya pun boleh berdampingan bersama Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar untuk menjadi Sekretaris Jenderal HKBP. Ada program-program yang harus dikerjakan oleh HKBP supaya tidak lagi terjadi seperti yang selama ini, paling tidak selama 4 dekade terakhir ini, yang seolah-olah HKBP sudah menjadi ajang perebutan. Tidak beda seperti gerakan-gerakan politik yang sudah begitu merusak persatuan dan persekutuan yang berasaskan Kristus dan dasar-dasar teologi Martin Luther. Nah, saya melihat bahwa keberadaan HKBP harus direformasi. Nah, karena itu dengan saya mencalonkan diri secara pribadi untuk berdampingan dan mendukung Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, sekiranya Tuhan berkenan, saya menjadi Sekretaris Jenderal bersama dengan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sebagai EVOS HKBP harus melakukan pembaharuan ke depan untuk sistem yang seperti selama ini boleh diluruskan dan paling tidak boleh diperbaiki supaya untuk selanjutnya jangan lagi terjadi sistem pemilihan yang berdampak kepada pengelompokan dan bahkan jiwa melayani sudah tergerus oleh karena kepentingan untuk memenangkan kelompok atau orang-orang tertentu calon-calon. Dan ini sebenarnya cukup menyakiti di tengah-tengah jemaat karena jemaat terbawa kepada perpecahan dan kelompok-kelompok, dan bahkan para pelayan sudah meninggalkan azas-azas pelayanan hanya sekadar untuk bisa menang dalam sebuah proses pemilihan calon-calon pemimpin. Nah, begitu juga yang saya merasakan orang-orang yang sebenarnya untuk menjadi pemimpin harusnya sudah bisa dikader jauh-jauh hari, sehingga tidak semua orang, tidak semua pendeta boleh masuk dalam jajaran kepemimpinan. Nah, inilah yang belum ada, belum terjadi di HKBP. Nah, saya mau sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesempatan, saya bersama-sama dengan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, sistem ini harus dipersiapkan dengan baik supaya cara pemilihan seperti yang selama ini, yang maaf mungkin terlalu liberal demokrasi yang terjadi di HKBP selama ini, boleh dihentikan. Nah, karena itu bagaimana HKBP ke depan supaya tidak lagi terjadi gontok-gontokan, pengelompokan, dan akhirnya jiwa pelayanan para pendeta jadi kehilangan nilai-nilai moral penggembalaan sebagai gembala di tengah-tengah jemaat, supaya tidak lagi menjadi rebutan untuk menjadi
pejabat-pejabat di gereja. Nah, saya pikir untuk masa depan HKBP ada banyak hal yang harus dikerjakan. Dari potensi kekayaan yang dimiliki oleh HKBP dan kecintaan jemaat yang begitu besar. Banyak sekali jemaat kita yang merindukan untuk pembaharuan HKBP ke depan. Nah, karena itu secara pribadi saya menyatakan bersedia sekiranya Tuhan mempersiapkan masa depan HKBP yang lebih baik melalui kepemimpinan bersama dengan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan siapapun nanti tim kepemimpinan pada periode yang akan datang untuk melakukan reformasi bagi masa depan HKBP dengan memberdayakan potensi dan kecintaan jemaat yang begitu besar. Nah, inilah poin-poin yang saya bisa sampaikan dalam rangka untuk mengenang dan memaknai perjuangan iman Martin Luther dalam gerakan reformasi yang HKBP adalah bagian dari Lutheran World Federation. Saya kira dengan apa yang saya sampaikan ini, jemaat juga merindukan akan adanya pembaharuan untuk masa depan HKBP ke depan. Demikianlah saya sampaikan poin-poin yang kiranya Tuhan berkenan untuk HKBP masa depan dengan gerakan reformasi sebagaimana perjuangan iman Martin Luther di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia dan khususnya untuk masa depan HKBP. Selamat Hari Reformasi. Tuhan memberkati.